Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara kisah-kisah yang menghiasi Al-Quran, terdapat sebuah kisah yang mencengangkan, kisah yang menggetarkan hati dan menarik perhatian kita untuk merenung. Ini adalah kisah yang dikenal dengan istilah Asbab al-Sabt atau penghuni Sabtu yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 163 hingga 167 yang menceritakan sekelompok kaum Yahudi yang mendiami sebuah kota di pesisir Laut Merah dekat dengan kota Elat. Mereka adalah umat Nabi Musa alaihissalam di bawah naungan petunjuk Allah. Namun sebuah larangan khusus menguji kesetiaan dan ketaatan mereka kepada Sang Pencipta. Larangan itu adalah larangan menangkap ikan pada hari Sabtu, sebuah perintah yang mencerminkan kehendak ilahi yang harus diikuti. Perintah Allah untuk menghormati hari tersebut sebagai hari istirahat. Berlokasi di dekat kota Elat, di tepian indah Laut Merah, komunitas Yahudi ini menjalani kehidupan yang dipandu oleh ajaran Nabi Musa alaihissalam. Mereka diberikan perintah yang jelas oleh Allah, satu aturan yang harus mereka penuhi, melarang mereka menangkap ikan pada hari Sabtu. Disitulah ujian dimulai, sebuah ujian yang menentukan tak hanya nasib mereka, tetapi juga mengingatkan kita pada esensi iman dan ketaatan. Kisah yang menggambarkan betapa pentingnya ketaatan kepada Allah dalam segala hal, bahkan dalam hal-hal yang mungkin tampak sepele. Bagi ashab al-Sabt, larangan menangkap ikan pada hari Sabtu bukanlah sekedar peraturan biasa, tapi merupakan ujian keimanan yang besar. Namun, ketika mereka memutuskan untuk melanggar larangan tersebut, mereka dihukum dengan azab tiba-tiba. Pada hari-hari biasa, laut yang biru menjadi saksi atas kehidupan yang berjalan dengan tenang. Namun, ketika hari Sabtu tiba, sebuah peristiwa ajaib terjadi. Ikan-ikan berdatangan mengapung-apung di permukaan air, seolah memanggil mereka untuk melanggar aturan yang telah ditetapkan. Ini bukanlah sekedar kebetulan, melainkan cobaan dari Yang Maha Kuasa, sebuah ujian iman yang terukir dalam Quran surah Al-A'raf ayat 163, menunjukkan ujian Allah untuk mengetes mereka. Cerita tidak berhenti pada godaan. Dalam narasi terdapat pelajaran tentang akibat menyimpang dari jalan yang benar, tentang bagaimana tipu muslihat dan upaya mengakali kehendak ilahi hanya akan membawa pada kehancuran diri. Sebagian dari mereka dengan akal yang terperdaya oleh desakan hawa nafsu mencari jalan memutar dan menggunakan trik untuk tetap memanfaatkan kelimpahan ikan tanpa secara langsung melanggar perintah. Namun Allah Maha mengetahui, dan tindakan mereka itu hanya menambahkan catatan hitam yang membawa azab mendadak sebagai teguran atas tingkah laku dan pemberontakan mereka. Dalam menjalankan hukum Allah tersebut, sebagian dari mereka mencari cara untuk mengakalinya dengan memasang jaring atau perangkap ikan pada hari Jumat dan mengambilnya pada hari Ahad. Sehingga secara teknis, mereka tidak menangkap ikan pada hari Sabtu. Tindakan ini dianggap sebagai tipu muslihat atau hial dan merupakan bentuk dari pelanggaran terhadap esensi larangan tersebut. Ini adalah contoh dari bagaimana mereka mencoba menipu hukum Allah dengan interpretasi yang sempit. Allah menghukum mereka karena tindakan tersebut sebagai peringatan bagi mereka dan orang lain agar tidak mengabaikan perintahnya. Kisah ini juga menegaskan pentingnya transparansi dan kejujuran, serta tidak menyembunyikan kebenaran, termasuk dalam hal nubuwah atau keberadaan nabi di antara mereka, seperti yang diberitakan dalam kitab-kitab sebelumnya. Allah berfirman bahwa mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah mereka yang melanggar, yang kedua adalah mereka yang menentang pelanggaran tersebut, dan yang ketiga adalah mereka yang tidak melakukan apapun, baik mendukung maupun menentang. Namun hanya mereka yang mengecam pelanggaran tersebut yang diselamatkan dari hukuman,
sedangkan kelompok yang melanggar dan yang abai, keduanya mendapatkan siksaan. Allah kemudian mengirim hukuman kepada mereka karena kefasikan mereka. Dalam beberapa tafsir, dikatakan bahwa Allah mengubah mereka menjadi kera sebagai hukuman atas pelanggaran mereka. Kisah ini mengandung pelajaran tentang pentingnya mematuhi perintah Allah, bahaya mencoba menipu atau mengakali perintahnya, dan konsekuensi dari ketidaktaatan dan fasik. Beberapa sumber dan riwayat menyebutkan bahwa tempat terjadinya peristiwa ini adalah kota Ailah, sekarang dikenal sebagai Eilat, yang terletak di ujung selatan Israel, dekat dengan Laut Merah. Sedangkan menurut sumber lain, seperti Madyan dan Tiberias, juga disebut-sebut sebagai kota tempat tinggal kaum Sabat. Penting untuk dicatat bahwa walau terdapat perbedaan dalam identifikasi lokasi tepatnya, esensi dan pelajaran yang diambil dari kisah ini tentang ketaatan, kejujuran, dan akibat dari ketidakpatuhan kepada Allah adalah universal dan berlaku lintas zaman. Dari kisah ini, kita belajar bahwa setiap perintah yang Allah berikan memiliki hikmah di baliknya, dan kita sebagai hambanya harus selalu berusaha untuk taat kepadanya. Meskipun terkadang memang sulit untuk memahami hikmah di balik larangan atau perintahnya. Namun percayalah bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Semoga kisah ini dapat menjadi peringatan dan pengajaran, mengingatkan kita tentang pentingnya mengikuti ajaran yang benar, tanpa tipu daya atau manipulasi, menunjukkan bahwa kebenaran dan ketulusan dalam menjalani perintah ilahi jauh lebih berharga daripada kemunafikan yang sementara. Semoga kita dapat mengambil manfaat, tidak hanya kisah yang telah diceritakan, tetapi juga pelajaran yang dapat mengubah hidup, mengajarkan kita tentang pentingnya iman, kepatuhan, dan ketulusan dalam menjalankan kehendak-Nya. Karena di dalam setiap kisah ada kekuatan untuk mengubah hati, menyembuhkan jiwa, dan memperbaharui iman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.